Dunia dikejutkan oleh peristiwa besar, konferensi tingkat tinggi KTT Perdamaian Gaza di Mesir yang digelar di Sharm el-Sheikh. Namun, ada hal yang menarik perhatian dunia internasional. Hanya satu negara dari Asia Tenggara yang diundang langsung ke forum prestisius ini, yaitu Indonesia. Oke, jadi gini. Hari ini tanggal 13 Oktober 2025 dalam memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Mesir El-Sisi yang pada intinya dalam pertemuan Sharm el-Sheikh di Mesir ini telah terjadi penandatanganan kesepakatan damai dan penghentian perang di Palestina, di Gaza. Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai tamu kehormatan dan menjadi sosok sentral dalam upaya baru mewujudkan perdamaian dunia. Bukan hanya sekedar menghadiri, Prabowo datang dengan membawa misi besar. Harapan baru bagi Palestina merdeka. Prabowo, pembawa pesan perdamaian. Kehadiran Prabowo di KTT Mesir disambut hangat oleh para pemimpin dunia. Di ruang pertemuan tertutup, tampak deretan tokoh besar dunia seperti Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Raja Abdullah II dari Yordania, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, serta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Bahkan, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang kembali berpengaruh di kancah internasional, hadir dalam forum tersebut dan menyempatkan diri berbicara langsung dengan Prabowo. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan dengan suara tegas namun menenangkan, kedamaian bukanlah kelemahan, keadilan bukanlah pilihan, tapi kewajiban. Dunia tidak akan damai sebelum Palestina merdeka. Pidato itu disambut tepuk tangan panjang dari para pemimpin dunia. Media internasional menulis, Indonesia emerges as voice of global conscience. Indonesia muncul sebagai suara hati nurani dunia. Peran Indonesia dalam KTT ini bukanlah kebetulan. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara yang konsisten mendukung perjuangan Palestina. Namun, di bawah kepemimpinan Prabowo, peran itu naik kelas. Dari sekedar pendukung menjadi pemimpin moral dunia Islam dan jembatan antara Timur dan Barat. Dalam forum tersebut, Prabowo juga turut menggagas sebuah peta jalan bernama Cairo Peace Framework yang memuat 4 poin penting. Gencatan senjata total di Gaza, pertukaran sandera dan tahanan politik, pembangunan ulang infrastruktur Palestina dengan dukungan dana gotong royong dari negara-negara Arab dan Asia. Langkah menuju pengakuan penuh Palestina sebagai negara berdaulat pada tahun 2026. Rencana ini disambut antusias oleh para pemimpin yang hadir. Sekjen PBB bahkan memuji pendekatan Indonesia yang disebutnya realistis namun berjiwa kemanusiaan. Di sela-sela KTT, Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah tokoh dunia, termasuk Donald Trump. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas stabilitas kawasan Timur Tengah dan peran Asia dalam menyeimbangkan kekuatan global. Trump yang dikenal keras dan pragmatis, tampak kagum pada gaya tenang Prabowo. Ia bahkan menyebut, "This man knows how to lead with honor. The world needs more leaders like him." Selain Trump, Prabowo juga melakukan pembicaraan tertutup dengan putra mahkota Arab Saudi, MBS, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Raja Abdullah II dari Yordania. Dalam setiap dialog, pesan yang ia sampaikan selalu sama. Indonesia tidak mencari perang, Indonesia menginginkan kembali makna sejati perdamaian. Malaysia tak diundang, publik heran. Menerima media-media Malaysia, ramai mempertanyakan mengapa mereka tidak diundang. Padahal selama ini juga dikenal vokal dan konsisten mendukung Palestina. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah lama menegaskan sikap anti-Israel dan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Namun, undangan ke KTT Mesir tak kunjung datang. Analis politik internasional menilai, keputusan Mesir dan negara-negara Arab mengundang Indonesia saja, bukan tanpa alasan. Ada 3 hal utama yang membuat Indonesia dipilih. Pertama, Indonesia memiliki hubungan baik dengan semua pihak, baik Barat maupun Timur. Kedua, diplomasi Indonesia di bawah Prabowo dinilai netral dan dapat dipercaya. Ketiga, Indonesia kini dianggap memiliki modal kepercayaan global yang kuat karena tidak pernah punya agenda tersembunyi dalam urusan Timur Tengah. Media asing menulis, Indonesia's presence symbolizes balance, the only Muslim majority country trusted by all major powers. Di media sosial Malaysia,
Whittaker, #Kenapa Malaysia tadi undang menjadi trending. Sebagian warganet merasa iri, namun banyak juga yang bangga dan berkata, kalau bukan Malaysia, setidaknya saudara serumpun kita yang berbicara untuk Palestina. Harapan baru bagi Palestina. Keberhasilan diplomasi Prabowo di KTT Mesir membawa angin segar bagi perjuangan rakyat Palestina. Dunia mulai membicarakan kembali soal solusi dua negara yang nyata dan bisa diterima semua pihak. Sekjen PBB menyebut langkah Indonesia sebagai momentum diplomasi bersejarah dari Asia Tenggara. Sementara media Arab memuji Prabowo sebagai jembatan emas antara dunia Islam dan Barat. Setelah KTT berakhir, Prabowo kembali ke tanah air dengan sambutan luar biasa. Ribuan masyarakat menyambutnya di bandara dengan bendera merah putih dan bendera Palestina berdampingan. Mereka berteriak, "Hidup Prabowo, hidup Palestina!" KTT Mesir menjadi catatan penting dalam sejarah diplomasi global. Di saat banyak negara besar sibuk dengan kepentingannya sendiri, Indonesia tampil sebagai suara hati nurani dunia. Prabowo Subianto membuktikan bahwa kekuatan sejati bukanlah senjata atau kekuasaan, tetapi kemampuan membawa perdamaian. Dan di tengah dunia yang semakin retak oleh konflik, Indonesia kembali mengingatkan dunia bahwa perdamaian bukanlah utopia, ia adalah tanggung jawab bersama. Ketika suatu hari nanti bendera Palestina berkibar merdeka di Yerusalem, dunia akan mengingat KTT Mesir sebagai titik awal saat dunia menoleh dan menyadari bahwa harapan itu datang dari timur, dari sebuah negeri bernama Indonesia.